Halo pagi, hari ini saya mau review sedikit. Ini adalah head unit double din yang saya beli di Allshop. Ini double din monitor yang termurah ya di kelasnya. Ini dengan merek DHD, entah DHD atau DHD ya, DHD. Dengan tipe DHD 9818. Ini ada dusnya. Kalau dari dus booknya sih, keterangannya USB, ada audio steering suite, ada aux in, SD card, ini mikrofon mungkin ya, mikrofon, dan ini katanya monitornya sih Full HD dengan 1080. Ini untuk media pemutar videonya. Infonya sih ini juga bisa mirror link via Android dan iPhone, dan ini juga terdapat fitur Bluetooth ya, Bluetooth, radio, USB, aux, dan SD card. Power output speakernya juga tidak terlihat spesifikasi untuk wattnya, tidak terlihat sama sekali. Oke, nanti kita coba saja setelah terpasang di mobil. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya, yaitu untuk input dan outputnya. Kalau dari kabel-kabel sih standar. Bagian atas itu adalah untuk kabel-kabel ke speaker depan dan belakang. Sudah saya label ulang karena untuk pembacaannya agak susah. Jadi di sini nih terbalik dengan soketnya. Makanya harus saya beri label lagi supaya lebih gampang. Dan untuk yang soket bawah ini adalah untuk konektor powernya. Untuk baterai, ACC, min, illumination, rem, rear camera, sama untuk di sini sih untuk key, mungkin untuk steering switch ya. Cuma di sini hanya ada satu kabel untuk steering switch. Dan untuk soket-soket RCA-nya di sini terdapat audio out L dan R. Terus ada video out juga ada dua di sini, video out 1 dan video out 2. Dan untuk kamera ada satu untuk kamera mundur, dan ini CBS ini untuk kamera depan kayaknya kalau nggak salah ya. Jadi kalau untuk headrest ini sudah support 2 headrest. Dan di sebelah sisi sini adalah untuk FM radio antena. Dan sisi sini adalah dummy ya. Mungkin untuk tipe yang lain konektor GPS ini ada fungsinya, cuman untuk di sini tidak ada. Dan di sini ada satu lagi, yaitu rear aux-nya, aux in. Kalau sisi depan kita kembali lagi, sisi sebelah kiri bawah ini ada USB, soket USB di sini. Ini soket USB. Di sisi sini aux. Di sini adalah micro switch untuk reset. Biasanya pakai jarum untuk tombol resetnya. Di sini adalah SD card. Ini tombol volume. Jadi satu fungsi. Ini fungsinya hanya volume saja. Ini tidak bisa ditekan. Ini tombol next. Ini mode dan power. Dan ini previous. Ini ada infrared sensor dan mikrofon. Tapi saya tidak mendapatkan remote ya di sini ya. Entah karena pengirimannya tidak terdapat atau memang tidak isi dari spesifikasinya. Tapi ya tidak terlalu butuh sih. Ini mikrofon untuk telepon di saat kita menggunakan Bluetooth teleponi. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan pasang di Suzuki Splash untuk menggantikan in-dash double din-nya yang tipe seperti ini. Sebenarnya ini fitur sudah lengkap, sudah ada USB. Dan sini sudah saya pasangin Bluetooth juga di dalamnya, cuman ya saya ingin mencoba barang yang murah ini. Ekspektasi saya sih tidak terlalu tinggi sih ya. Cuman kita coba saja. Cuman kelemahannya untuk Suzuki Splash ini, untuk memasang double din, kita harus beli frame-nya lagi seperti ini. Sorry, dusnya agak rusak. Frame-nya ini di pasaran sekitar 250 sampai 300 ribu. Bahkan ada juga beberapa bengkel audio yang menjualnya sampai 500 ribu kemarin. Jadi frame-nya seperti ini. Frame-nya seperti ini. Nanti akan terpasang di sini. Menggantikan ini. Oke, saya skip videonya sampai posisi terpasang. Thank you. Oke, saya review sedikit untuk sambungannya ya. Untuk sambungan ke head unit, terutama untuk arus DC seperti ini, usahakan
sambungannya kita solder ya. Karena untuk arus DC biasanya tembaga dari tembaganya kabel ini akan cepat korosif biasanya. Dia warna hijau dan akhirnya rapuh gitu. Jadi sambungannya juga bakalan nggak kencang. Jadi usahakan kita lakukan seperti ini, kita solder supaya lebih awet dan menghindari resiko dari konsleting. Karena banyak sekali yang saya lihat pasang hanya sekedar sambung ikat seperti itu. Ya usahakan serapih mungkin karena ini adalah kembali lagi arus DC dan komponen di sini akan bergetar jika melewati jalan-jalan yang rusak. Diusahakan supaya kencang seperti ini ya. Ini. Oke, ini kondisi head unitnya sudah terpasang di Suzuki Splash. Mohon maaf saya reviewnya malam karena kebetulan tadi ada kesibukan, dan untuk pemasangannya lumayan agak susah karena ya itu dengan bodinya yang begitu tipis. Jadi untuk bracketnya agak kurang support untuk HU yang ini. Ya cuma kita tambahkan lubang bautnya aja sih, kita bor. Nah ini adalah tampilan pertamanya. Ini kondisi mobil menyala dan ini posisi layar standby-nya. Jadi power belum saya nyalakan. Dia sudah menunjukkan, ini jamnya sudah saya setting tadi kebetulan, menunjukkan jam dan tanggal yang sudah kita set. Nah kebetulan juga ini head unit tadi sudah saya sempat ajak keliling-keliling sambil saya review, sambil saya tes di jalan bagaimana experience-nya untuk pemakaian di ini, untuk pemakaian langsungnya. Oke, langsung saja. Tombol powernya ada di sini. Kita tekan. Nah, ketika kita tekan pertama dia akan langsung masuk ke mode radio. Mode radio. Oke. Nah, di sini adalah menu-menunya. Itu radio, musik, video, foto. Kita geser ke kiri. Ada AV in, Bluetooth, phone link, explore. Dan di sini untuk shortcutnya sudah ada. Shortcutnya ada Bluetooth, ada kontras layar, ada volume, ada penampil ini picture sama menu setting. Oke, kita masuk dulu ke menu settingnya. Untuk menu setting tidak banyak yang bisa kita setting di sini. Jadi yang pertama adalah menu bahasa, di sini ada. Cuman untuk bahasa Indonesia kita tidak dapat pastinya. Untuk di menu audio kita cuma hanya bisa menyeting di low atau bass, treble, balance dan feeder. Dan untuk equalizer pun hanya standar ya. Ada pop, ada klasik, ada rock, jazz, beat dan user. Ini user. Terus di sini juga ada beep. Jadi ini untuk ketukan, di sini bisa dimunculkan, cuman suaranya agak mengganggu, jadi saya matikan. Di sini juga ada load untuk lebih mempertegas suaranya. Dan selanjutnya ada menu ya, untuk audio hanya segini. Tidak ada yang spesial lagi, hanya ya standar. Untuk radio, settingan radio di sini ada juga untuk setting areanya. Defaultnya adalah Eropa, USA dan Rusia. Jadi saya taruh di Eropa. Terus selanjutnya ada menu time. Di sini hanya untuk menyeting waktu. Other, di sini hanya ada video warning. Software update ini sudah saya coba, cuman kurang support kayaknya, entahlah. Terus di sini ada menu LED backlight. Jadi backlight tombol, 3 tombol ini bisa kita rubah jadi merah, putih, purple, blue, green, atau bisa juga dibuat auto. Kita bikin di white aja ya supaya tidak terlalu norak. Terus di sini ada steering control, cuman karena di mobil saya tidak memakai, jadi saya tidak konekkan. Hanya itu saja, sudah tidak ada lagi. Hanya ada wallpaper dan display. Display ini yang kita bisa atur hanya
brightness, kontras, saturation. Oh, cuma di sini yang saya rasa itu backlightnya agak over backlight, cuman untuk kontrasnya kurang. Ya mungkin karena memang tipe panelnya juga masih standar ya. Saya rasa sih ini masih TFT biasa. Wallpaper juga kita bisa rubah, cuma ada 2 ini saja. Selebihnya habis, udah nggak ada lagi. Oke, kita kembali. Nah, untuk responsitivitas layarnya ya so-so lah, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat juga. Kembali lagi kita ingat ke harga, ini masih kita katakan standar. Nah, oke, untuk pertama kita tes untuk radio. Yang mengejutkan di sini adalah memang ini hanya fitur biasa ya, radio, dan mungkin banyak orang yang tidak begitu menyukai. Cuma dari sekian banyak head unit Cina yang pernah saya coba, ini dengan harga sekian, kualitas radionya saya rasa lumayan. Karena saya ajak berkeliling berkendara, dia tidak terlalu noise, bahkan sinyalnya pun masih tetap konsisten gitu, tidak hilang-hilang. Saya dulu pernah coba merek sebelah, ya kadang-kadang saya pakai di jalan, tiba-tiba nggak dapat siaran sama sekali. Tapi ini lumayan. Cuma untuk dari sisi kualitas suara, yang saya rasakan di sini suaranya itu cenderung flat. Jadi dia kebanyakan vokal yang terdengar. Treble ya lumayan ada, dan bassnya ada, cuman agak kurang powerful menurut saya. Suaranya itu cenderung pokoknya flat banget lah. Bukan, nggak ada spesialnya kalau kita rasa dari suaranya. Kalau Bluetooth kebetulan tadi sudah saya coba dengan HP yang saya pakai rekam ini. Cuma sekarang kita tidak bisa coba karena ini HP saya pakai untuk rekam, tidak ada HP lain lagi. Untuk memutar musik dan untuk telepon tidak ada masalah sama sekali, dan delay pun tidak ada. Semuanya normal-normal saja, dan suaranya juga ya masih karakternya nggak terlalu turun banget untuk kualitas suaranya. Bagus lah kalau menurut saya. Oke, untuk selanjutnya itu USB. Kita coba. Untuk reading USB-nya juga di sini kebetulan cepat. Jadi lumayan cepat. Seperti yang saya bilang tadi, suara vokalnya lumayan terdengar, cenderung lebih tinggi vokal, bass agak kurang, dan treble juga agak kurang jernih ya. Tapi kembali lagi kita lihat harganya, ini masih normal-normal saja, tidak terlalu mengecewakan. Dan untuk video juga lumayan cepat untuk pembacaannya. Ini saya coba untuk format MP4. Jadi dari beberapa video ini video-video yang saya download di YouTube. Memang untuk detail gambar agak kurang, kontrasnya juga kurang, lebih ke brightness-nya tinggi, backlight-nya juga tinggi, cuman detailing gambarnya kurang. Tapi ya lumayan lah. Oke, untuk yang lainnya penampil foto udah hal biasa juga. Untuk AV in juga standar normal, bisa terbaca. Untuk folder USB juga cepat. Untuk Bluetooth juga oke, penyambungannya gampang. Apalagi ya. Nah, untuk mirror linknya saya sampai sekarang belum tahu caranya untuk connect. USB debugging juga sudah saya on kan. Cuman dari informasi yang saya dapat, unit tipe ini yang di HD ini agak memilih-milih handphone, dan infonya
bisa berjalan di Android N ke bawah. Sedangkan HP saya menggunakan Android tipe P. Jadi sudah ini versi P sudah kayaknya head unit ini tidak support, kurang support ya. Gitu. Untuk mirroringnya sementara saya coba gagal, tapi masih akan saya pelajarin lagi. Oke, untuk ini head unit ini juga sebenarnya bisa di-connect untuk kamera parkir. Cuma kebetulan untuk di mobil saya ini belum saya pasangkan kamera parkir. Jadi sementara belum saya fungsikan, tapi informasinya bisa. Nanti akan saya coba kembali. Oke, ya selebihnya cukup lah saya rasa. Tidak ada yang spesial. Dan menurut saya untuk mengeluarkan uang sekian itu tidak rugi lah, value for money lah istilahnya. Jadi jangan terlalu berharap lebih, jangan terlalu berekspektasi yang terlalu tinggi untuk head unit dengan harga sekian. Kalau memang pengen head unit yang kualitasnya super, kita lihat lagi budgetnya, kita siapkan budget yang lebih tinggi lagi, kita akan dapat head unit yang lebih bagus lagi. Oke, sekian dari saya. Thanks for watching and see you.